Ya, Mbak Pati, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Aya selaku moderator yang akan memandu sesi pembekalan PKPA Angkatan 21 tahun 2025 pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Profesor Dr. Ari Purwadi SHMH selaku pembicara pada sesi kedua hari ini. Bagaimana kabarnya Prof? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada peserta PKPA yang sampai sekarang masih hadir secara online maupun offline. Baik, langsung saja saya persilakan Prof untuk menyampaikan materi tentang sistem peradilan Indonesia. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Desi. Siang, salam sejahtera buat kita semua. Juga ini ada yang online ya. Selamat siang yang teman-teman yang ada di online. Saya berdiri aja enak, biar ngomongnya enak. Dari tugas yang diberikan pada saya, siang hari ini saya akan menyampaikan sistem peradilan Indonesia. Saya kira kalau kita bicara tentang peradilan, karena semuanya kan lulus sarjana hukum kan. Ya, lulus sarjana hukum. Sudah pernah ke pengadilan? Sudah pernah ke pengadilan? Dari Surabaya semua? Ada Sidoarjo. Sudah pernah nyambangi pengadilan Sidoarjo, pengadilan negeri Sidoarjo, atau yang di Surabaya, pengadilan negeri Surabaya? Ada yang sudah, ada yang belum. Insya Allah nanti sering ke sana. Sering ke sana mengurusi perkara. Ya. Kalau Pak Ari ini nggak pernah bisa ikut PKPA, tapi nggak pernah bisa ikut UPA. Karena Pak Ari ini PNS. Nah, nggak boleh. Tapi masih sobo di pengadilan, kemana-mana, sampai keluar pulau. Tapi bukan mendampingi klien, tapi mendampingi advokatnya, kuasa hukumnya. Sebagai apa? Ahli. Ya, keterangan ahli. Jadi memberikan keterangan ahli di beberapa pengadilan negeri, tidak hanya di pengadilan negeri pun, juga di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ya, karena memang di dalam sistem peradilan kita mengenal adanya arbitrase, ya, badan yang menyelesaikan sengketa yang ada litigasi dan non litigasi. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang sistem peradilan itu ya bicara soal itu. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ya, ada Mahkamah Agung. Ya. Ya, di mana kita bisa tahu sistem peradilan kita? Orang hukum kan mesti apa yang menjadi dasar hukumnya kan gitu. Ya, tentu kita bisa melihat ke Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang paling harus Anda pegang itu adalah Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Ya, kalau kita lihat trias politika itu kan kekuasaan negara itu kan kita bedakan menjadi 3. Ya, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, dan ada kekuasaan yudisial. Jangan yudikatif ya, yudisial. Ya, kekuasaan yudisial. Nah, tempatnya ada di situ, kekuasaan yudisial. Di mana ada undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya, itu yang menjadi di samping ada undang-undang yang lain.
Mengapa Anda harus diberikan materi di PKPA ini, sistem peradilan Indonesia, itu terkait nantinya ketika kita berpraktek, jangan salah arah. Karena peradilan itu ada dua kompetensi, ya, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ya, kita bicara tentang kompetensi absolut. Kompetensi absolut itu adalah gampangannya itu jenis perkaranya. Jenis perkara sesuai dengan tugas dan kewenang yang diberikan oleh undang-undang. Jadi nanti ada turunan undang-undang yang mengatur di setiap pengadilan. Perkara ini masuk ke kompetensi absolutnya, masuk ini. Masuk apa? Terkait dengan perkara, misalnya perkara perdata. Perkara perdata itu masuk ke mana? Nanti dulu. Kita punya pengadilan negeri, kita punya pengadilan agama, ada peradilan khusus lagi, kita punya pengadilan niaga. Ada khusus lagi ketika bicara tentang ketenagakerjaan, ada peradilan hubungan industrial. Ya, kalau bicara tentang kompetensi relatif, ya berdasarkan daerah hukum, ya barangkali Anda nanti sudah dibicarakan terkait dengan hukum acara perdata. Gugatnya kemana? Mengajukan permohonan itu kemana? Ya nggak boleh sembarang apa pengadilan negeri Anda masuki. Kemana yang berwenang? Wah, ada pengadilan negeri Surabaya, ada pengadilan negeri Sidoarjo, gitu kan. Nah, itu juga diatur. Tapi kali ini kita bicara soal yang terkait dengan kompetensi absolut. Ya. Silakan Mbak Waria. Nah, ini kita bicara susunan apa sistem peradilan di Indonesia. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, jadi kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Tapi jangan lupa di sisi lain ada yang namanya Komisi Yudisial. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 nomenklatur komisi itu hanya dua yang diatur di Undang-Undang Dasar 45. Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Hanya dua komisi yang diatur. Ya. Tapi Komisi Yudisial itu kaitannya dengan peradilan, gitu. Terkait dengan pengawasan hakim, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Mahkamah Agung, kalau Mahkamah Konstitusi itu kan ada tugas dan wewenang dan itu pertama dan terakhir kan. Udah, jadi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu pertama dan terakhir, sudah mandek di situ. Tapi kalau yang namanya Mahkamah Agung itu ada lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. Ada ini di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Nah, tingkat-tingkatan di masing-masing peradilan itu ada tingkat peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, ya. Kasasinya semuanya kemana? Ke Mahkamah Agung. Ya. Itu ada pengadilan tinggi, kalau peradilan umum ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Yaitu pengadilan umum, pengadilan negeri. Ya, pengadilan negeri. Ada yang sudah tahu kan di pengadilan negeri Surabaya itu di mana? Oh, Arjuno. Kalau sidang di pengadilan negeri Surabaya itu harus sabar. Sabarnya harus tunggu di kantin. Ya, karena perkaranya banyak ya, apalagi kalau yang namanya, saya kemarin ini di Mojokerto meskipun kecil, ada aja hakimnya, ada apa harus online atau diundur sampai jam 2 baru bisa kasih keterangan ahli. Saya juga tidak
tidak hanya di meskipun background saya perdata, tapi saya juga ke kepolisian juga, karena kadang-kadang ada polisi yang meminta ke saya, ini perkara perdata atau perkara pidana. Itu di Mojokerto pernah, di Polda pernah. Jadi kalau saya katakan ini perdata, mereka ada argumentasi hukumnya bahwa ini perdata, jadi dia tidak akan meneruskan perkara itu. Nanti disandingkan dengan saya dengan ahli pidananya kan, kita bisa diskusikan. Kalau pengadilan negeri Surabaya itu, tapi kalau yang kecil-kecil itu enak ya, dipanggil itu ya, datang gitu, oh, sudah bisa cepat. Kalau sini harus sabar. Jadi nanti jadi advokat di pengadilan negeri Surabaya ya harus sabar. Sidoarjo juga harus sabar. Ya, nunggunya harus di kantin tadi, nggak bisa enak ambil minum makan gitu. Kalau di pengadilan negeri Surabaya itu udah sempit-sempit ya. Kalau di luar itu seperti Nganjuk itu besar-besar ruangannya ya. Tapi di pengadilan negeri Surabaya itu sempit gitu, enggak. Apalagi di Sari itu ya, ruang Sari itu dekatnya masjid itu ya, kecil-kecil gitu. Waduh. Jadi nunggu itu di luar kadang-kadang. Nunggu. Dan biasanya kalau perkara perdata itu agak pagi gitu ya, kalau sudah siang sore itu pidana. Kalau mau banding, hubungannya nggak langsung ke pengadilan tinggi, ya hubungannya ke paniteraan pengadilan negeri itu. Ya. Tapi di lain itu ada pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama itu di mana? Di Jawa Timur. Itu di Jawa Timur. Pengadilan tinggi agama. Maijen Sukono dekat sini. Kalau pengadilan agama Surabaya, apal pacarnya soal di sana dia. Dulu Tintang ya. Kalau peradilan militer, militer tinggi, militer pengadilan militer, pengadilan tinggi militer gitu ya. Ini kadang-kadang kalau pengadilan negeri, kalau bidang peradilan militer ini memang sangat sulit ya kita masuk gitu ya. Kadang-kadang tertutup gitu ya. Tadi pagi kalau nggak saya baca ada warga minta supaya karena ada oknum TNI yang terlibat untuk diadili di pengadilan sipil. Karena warga tidak mau kalau di pengadilan militer itu tertutup, ya. Ada yang ditutup-tutupi. Tapi nanti ada koneksitas kan, ada kalau ini pidana, mesti pidana. Kalau militer itu pidana. Kalau ada militer yang mau cerai, bukan di pengadilan militer. Kalau mau cerai loh ya, perkara perdata. Kemana? Pengadilan negeri atau pengadilan agama. Ya, ini harus tahu ini, harus tahu mau kemana. Nah, kemudian yang peradilan tata usaha negara itu ada pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara itu ya. Nah, kemudian ada pengadilan khusus. Ya, pengadilan khusus itu melekat di pengadilan umum biasanya. Melekat di pengadilan umum. Kalau di pengadilan umum itu dinaikkan. Itu ada turun-turun. Pengadilan anak, ya, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial. Ya. Kemudian kalau agama itu kalau di Aceh itu khusus ya, ada syariah, pengadilan syariah Aceh, terus ada pengadilan pajak. Kalau pengadilan pajak ini
Anda nanti tidak bisa langsung praktek ya untuk ketika lulus UPA, karena di sana ada lisensi lagi untuk bisa masuk ke pengadilan pajak. Ya, ada lisensi lagi untuk bisa ke sana. Jadi ada penguasaan apa itu ada keuangan ya di bidang keuangan, gitu ya. Akuntansi. Karena itu diperlukan juga di dalam. Jadi nanti untuk sementara minus kesulitan nanti masuk ke pengadilan pajak. Kalau mau masuk ya harus apa lisensi lagi, minta lisensi lagi khusus pajak gitu. Pengacara di bidang pajak, advokat di bidang pajak. Nah, ini peradilan khusus ini memang melekat di pengadilan negeri ya kalau di tingkat pertama. Ya. Ada pengadilan anak, pengadilan niaga. Kalau pengadilan anak dan pengadilan niaga itu di mana tempatnya? Kalau di Surabaya. Di Arjuna juga ya. Tapi kalau PHI di mana? Juanda. Kalau Tipikor juga Juanda juga. Ya. Anda nanti bisa praktek ke situ ya, di situ. Tipikor. Ini Tipikor ini yang hari-hari ini kan disorot terus ya. Ada KPK, ada kejaksaan ya. Ada kejaksaan. Terus saja, Pak. Nah, ini hanya sekedar perbedaan. Jadi orang kadang-kadang ada apa perbedaan peradilan dan pengadilan. Kalau pengadilan itu ya instansi ya, instansinya. Kalau peradilan itu adalah prosesnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang pengadilan atau peradilan itu ada 3 kata kunci, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Itu kata kuncinya. Ketika kita terkait dengan pengadilan itu adalah institusinya, itu kaitannya ya proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Itu 3 kata kuncinya. Terus, Mbak. Nah, ini saya sekedar menyampaikan bahwa pelaksanaan sistem pengadilan di Indonesia itu setelah ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada lagi Undang-Undang Mahkamah Agung, ada lagi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian ada undang-undang yang terkait dengan peradilan umum, peradilan agama, ya, peradilan tata usaha, kemudian ada peradilan militer. Kalau peradilan militer ini sudah lama ya, tahun 97 sampai hari ini belum ada pembaharuan mengenai hal itu. Ini dengan beberapa perubahannya. Terus saja, Mbak. Ya, ini kekuasaan kehakiman yang paling atas itu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung itu ada badan peradilan yang berada di bawahnya tadi. Ya, itu ada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Terus, Mbak. Ya, ini Iudex Juri. Jadi Mahkamah Agung itu Iudex Juri. Ada istilah Iudex Faksi dan Iudex Juri. Iudex Faksi itu di mana? Iudex Faksi itu di peradilan tingkat pertama dan di peradilan tingkat banding. Jadi kalau Iudex Faksi itu memang memeriksa betul perkaranya, memeriksa fakta-fakta di persidangan. Karena itu ada alur ya, alur apa perkara itu. Kemudian di persidangan. Jadi faktanya, faktanya itu betul-betul dibuktikan di persidangan.
Itu yang namanya yudek faksi. Pengadilan banding di pengadilan tinggi itu juga yudek faksi sebenarnya. Tapi jarang dilakukan persidangan. Sangat jarang. Ya, tapi maksudnya harus ada persidangan di sana. Tapi kalau di Mahkamah Agung, yudek juri itu hanya memeriksa apakah salah, apa sudah betul menerapkan hukum. Tidak bicara tentang fakta. Tapi kalau di pengadilan tinggi kan jarang, ada dibuka suatu persidangan itu jarang. Bahkan boleh dikatakan tidak ada. Bahkan yang saking gregetannya itu kadang-kadang putusan pengadilan tinggi itu menguatkan putusan pengadilan negeri itu kan. Menguatkan. Jarang sekali untuk mengadili sendiri gitu, jarang. Kalau mengadili sendiri berarti dia harus mendatangkan, memeriksa kembali faktanya. Jadi tingkatnya adalah tingkat kasasi dan itu tingkat terakhir di pengadilan di lingkungan apa yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain gitu ya. Ada di samping ada tingkat kasasi, ada peninjauan kembali ya. Peninjauan kembali itu terkait dengan putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap gitu. Kan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar itu. Terus. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu apa mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, ya. Jadi mengikat, final dan mengikat itu. Kemudian sengketa antara lembaga negara, ya. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. Pemilu termasuk juga pilkada ya itu. Itu juga Mahkamah Konstitusi ya. Sekarang masih berlangsung kan, masih berlangsung banyak sengketa yang terkait dengan hasil pilkada. Terus, jadi kalau diberi kuasa terkait dengan hasil pilkada oleh apa koalisinya partai politik ya larinya ke sana nanti. Ayo. Silakan lanjut. Nah, kalau Komisi Yudisial ini dia mempunyai kewenangan untuk mengangkat hakim agung dan dia juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Nah, lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuatan lainnya. Ya, bertanggung jawab kepada publik melalui apa? DPR. Kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait memberikan penegasan, penguatan kembali bahwa Komisi Yudisial itu adalah lembaga yang independen, lembaga yang mandiri. Karena ada apa ya? Ada permohonan terkait dengan anggaran. Ya. Anggaran Komisi Yudisial itu mestinya masuk ke dalam APBN dan APBN itu disetujui oleh DPR karena DPR adalah salah satu fungsinya adalah hak budget. Ada hak budget, hak mengesahkan APBN. Ya, kalau sudah disahkan berarti bisa dijalankan, tapi ternyata yang punya duit itu adalah pemerintah melalui apa? Kementerian Keuangan. Ya, ini barangkali
terlalu dihambat kan. Jadi nggak mandiri lagi, masih di bawah pemerintahan. Ini dikhawatirkan campur tangan pemerintahan ada mengenai pemberian anggaran kepada KAI. Itu kemarin sudah ada putusan yang menegaskan, baru aja menegaskan tentang kemandirian Komisi Yudisial. Ya kalau sudah ke DPR berarti kan langsung bertanggung jawab ke DPR kan, keuangan juga ke DPR. Tapi masih dihambat dalam soal keuangan oleh Kementerian Keuangan. Lanjut, Mbak. Ya, ini mengusulkan hakim agung, hakim ad hoc. Jadi Anda kepengen jadi hakim, ya, kepengen jadi hakim. Jalannya tidak hanya harus melalui karier hakim, tidak. Seperti saya, seperti Anda nanti, sebagai praktisi dan sebagai akademisi, itu bisa menjadi hakim melalui mekanisme tertentu, yaitu menjadi hakim ad hoc. Dan hakim ad hoc itu biasanya digunakan untuk pengadilan khusus. Pengadilan khusus. Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma ada yang menjadi hakim ad hoc di Tipikor. Dulu pernah ada teman-teman praktisi juga ada yang jadi hakim HPI. Itu. Jadi bisa itu kalau mendalami misalnya di hubungan industrial begitu, misalnya tindak pidana korupsi, bisa nanti ada tes, pasti ada. Karena nanti di dalam sidang itu memang tidak hanya hakim karier saja, tapi hakim ad hoc. Tapi harus spesifikasi ya. Kalau anak misalnya, anak mendalami anak bisa nanti. Jadi bisa kita masih ada jalan untuk menjadi hakim. Tapi aku nggak tahu loh nanti harus ada sponsornya, nggak tahu saya. Nah ini sponsor ini yang repot. Nah, udah sponsor. Tapi kalau memang baik kita siap betul, saya yakin bisa ya dengan materi yang ya. Jadi jangan khawatir, masih ada cita-cita saya kepingin jadi hakim, bisa nanti ada rekrutmen itu ad hoc gitu ya, ad hoc. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim gitu ya. Kemudian ada kode etik atau pedoman perilaku hakim, yaitu bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Ya, kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi misalnya saja kemarin itu Komisi Yudisial juga menyampaikan terkait dengan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, ya terkait dengan Tanur itu, Ronald Tanur, ya, itu mengatakan ada sesuatu yang nggak benar hasil pemeriksaan. Ternyata mantan ketua pengadilan negeri kena juga, ya baru-baru aja kan ini. Dan istrinya ada kemungkinan kena. Saking bingungnya, gimana nyimpen duit itu. Ditemukan di mobilnya istri. Sebanyak 21 miliar. Saking bingungnya naruh di mana ini. Sudah ketemu karena istrinya itu bingung taruh di mana duit. Di mobilnya. Nah itu bisa kena lah. Istri ini mantan Pak Sapa itu. Ya sudah. Makanya nanti jadi ibu-ibu
suaminya ditanya, uang dari mana? Loh, kok ternyata banyak. Bisa iya, bisa kena itu. Bukan pasal korupsi, tapi pasal apa? Pencucian uang. Karena hasil kejahatan. Money laundering. Dan apa TPPU itu lebih tinggi ancaman pidananya daripada korupsi. Ya, pidana korupsi. Hati-hati itu. Atau teman-teman yang lain satu ketika dikasih uang begitu, jangan senang dulu, harus ditelusuri. Ya. Jadi pengacara juga gitu. Wah, ini bisa saja ada kejahatan gitu. Oke, terus saja. Lanjut. Ini tugasnya, saya kira nanti kita bisa melihatnya di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 ya. Lanjut aja. Ini pengawasan ya, pengawasan. Jadi tentu yang menjadi perhatian itu tentu hakim itu kan bebas ya. Karena diawasi maka tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Jadi sebenarnya hakim itu banyak yang mengawasi. Tidak hanya Komisi Yudisial, di Mahkamah Agung pun juga ada ketua muda Mahkamah Agung bidang pengawasan. Ketua Mahkamah Agung sekarang dulu kan Pak Narto itu duluan pengawasan, wakil ketua muda bidang pengawasan. Jadi banyak yang mengawasi, tapi ya masih juga nggak kedodoran gitu ya. Hakim itu sudah banyak yang kena, tapi tetap juga banyak yang ya itu tadi sampai bingung uang ini mau ditaruh di mana. Jadi sekarang itu tidak ada uang haram itu ditransfer gitu ya, mesti ketahuan. Tapi kalau dibawa gini ya tergantung. Tergantung apa? Hujannya tidak merata. Kalau hujannya tidak merata mesti ini telinga ini pasang telinga semua. Kena tertangkap tangan, ya kan. Kalau hujan tidak merata ya itu tertangkap tangan. Tapi membuat hujan merata itu sulit. Ada yang nggak kebagian dan tidak merata nggak kebagian, ngomong udah ngomong. Kalau yang dapat ya diem gitu. Lagi banyak, sedikit juga gitu. Wah kok sedikit, ya ngoceh masih gitu. Lanjut aja Mbak. Nah ini umum, ada tingkat peradilan negeri, pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri itu di kabupaten dan di kota ya, tapi ada juga yang di kecamatan ya, ada di kecamatan. Misalnya contoh di Jawa Timur itu Bangil gitu ya. Bangil itu bukan kota, itu kecamatan loh Bangil. Ikut kota Pasuruan. Tapi di sana ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri Bangil, tapi kelasnya memang ada kelas-kelas ya. Kelas 1A, kelas 1B, kelas 2A, kelas. Jadi ada di sana. Kerasaan. Kerasaan itu kecamatan. Tapi kotanya ramai. Masuk Kabupaten Probolinggo. Itu tadi Kabupaten Pasuruan ya, Kabupaten Pasuruan, bukan kota, Kabupaten Pasuruan. Tapi kelasnya memang, dan di situ saya pernah di Bangil itu nggak ramai kok, sidangnya nggak jarang. Karena lingkupnya adalah kecamatan, wilayahnya itu kecamatan. Jadi nggak tahu itu sejarahnya gimana kok ada. Jadi kalau kita ke Pasuruan itu ada pengadilan negeri
kotanya Pasuruan, kemudian ada kabupatennya, wilayah kabupaten, dan ada Bangil gitu, sendiri. Ya, sebenarnya Bangil itu mestinya Kabupaten Pasuruan ya, ibu kota Kabupaten Pasuruan karena rame, Bang. Ya, kalau provinsi itu tingkat banding. Terus saja. Nah, ini pengadilan khusus ya. Pengadilan khusus ya, itu tadi sudah saya sampaikan, ada ad hoc, ada hakim ad hoc gitu. Lanjut, Bang. Nah, kalau ada peradilan anak ya. Peradilan anak ini ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya, SPPA. Ya. Karena di situ ada pengaturan mengenai keadilan restoratif dan diversi. Ya, jadi ini anak ini memang diperlukan penanganan yang khusus. Ya. Implementasi keadilan restoratif dan diversi itu Anda bisa melihat di Perma nomor 4 tahun 2014. Jadi perlakuannya berbeda dengan orang dewasa. Jadi ini perlu saya sampaikan karena kapan dikatakan bahwa oh ini bukan peradilan dewasa tapi ikut peradilan anak. Ya. Lanjut, Bang. Nah, ini keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian anak, perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ya, diversi. Lanjut. Nah, hal yang penting di sini adalah ada umur ini, soal umur. Ada yang di bawah umur 12 tahun, ya. Ada yang antara 13 17 ya, 17 gitu. Itu harus kita perhatikan. Dan memang di dalam pidana anak, tindak pidana anak itu ada 3 kategori. Di dalam undang-undang SPPA itu juga dibedakan dan penanganannya ada, yaitu anak yang memang melakukan tindak pidana sebagai pelaku, ada anak yang menjadi korban. Ya, jadi ada pelaku, ada korban, lanjut ke bawah, ada lagi yang namanya saksi. Ya, ada saksi. Jadi kedudukan di dalam tindak pidana, seorang anak itu bisa menjadi pelaku, bisa korban, bisa dia saksi. Bisa dia saksi meskipun yang melakukan tindak pidana orang dewasa, jadi dia sebagai saksi, itu dilindungi. Nah, lanjut. Nah, ini 2 jenis sanksi ya, nanti Anda bisa mempelajari. Kalau berumur di bawah 14 tahun itu berupa sanksi tindakan, itu di dalam pasal 82-nya itu ada sanksi-sanksinya. Kalau berumur 15 tahun ke atas sampai belum 18 tahun, ya, itu sanksi pidana. Sanksi pidananya bagaimana? Itu ada. Ya, ini ketika kita menghadapi itu kita harus tahu benar enggak ini oleh jaksanya ini, umur dilihat umurnya bagaimana. Jadi ini ketika dia melakukan tindak pidana,
Lanjut aja, Mbak. Ya, kalau belum berumur 12 tahun, itu juga putusan ya bisa saja menyerahkan kembali ke orang tua, kemudian menyertakan pada program pendidikan, pembinaan, ya, itu paling lama 6 bulan. Terus saja. Terus saja. Ini berkaitan dengan anak, itu terkait dengan Perma nomor 4 tahun 2014 tadi, ya implementasikan diversi, ya. Ya, terus saja. Karena ini bahannya, nah, ini sekarang pengadilan niaga. Ya, pengadilan kapan kita berurusan dengan pengadilan niaga? Kalau perkaranya itu mengenai kepailitan dan sengketa HKI, hak kekayaan intelektual. Itu ke sana. Karena ini dibentuk dengan undang-undang, ya, tidak semua kota itu punya pengadilan niaga. Saya pernah berperkara itu dari Denpasar. Dia masuk ke sini. Yaitu soal kepailitan dan di situ ada perjanjian dan saya dihadirkan untuk bicara tentang perjanjian itu oleh pihak banknya. Denpasar masuk sini. Jadi tidak semua kota-kota besar ada pengadilan niaga. Ya, kepailitan itu masuk ke sana. Kalau sudah diputus oleh pengadilan niaga, upaya hukum yang dilakukan ke kasasi. Tidak banding. Jadi pengadilan tinggi dilampaui. Ya, memang oleh undang-undang ada aturan-aturan yang tidak ada banding, tapi langsung kasasi. Contoh misalnya sengketa konsumen. Sengketa konsumen melalui BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kalau ada keberatan baru ke pengadilan negeri. Kalau sudah ke pengadilan negeri, nggak puas, langsung ke Mahkamah Agung kasasi. Itu ya, ada nanti diperiksa ada beberapa undang-undang yang memang tidak melalui pengadilan tingkat banding. Terus, nah, kemudian ada lembaga penjamin simpanan ya. Ini terkait dengan proses likuidasi ya. Kalau Anda nanti bicara tentang apa kepailitan ya, bank ya terkait dengan bank itu bacalah ini LPS ya. Undang-Undang nomor 24 tahun 2004. Terus ya kalau asasi manusia HAM itu kalau kedudukannya itu di setiap wilayah pengadilan negeri ya. Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan itu masuk ke HAM. Ya. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya. Lanjut. Ya. Hak asasi manusia. Ya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat. Itu bisa saja kalau ada warga negara Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di luar wilayah teritorial Indonesia, itu bisa dikirim ke sini ya. Di negara sana kemudian masuk lagi ke Indonesia bisa ini.
Nah, ini HAM ini, hati-hati ya. Kalau ada pelanggaran hak berat tapi berada di bawah 18 tahun, nggak bisa, tetap di pengadilan anak. Ya, di pengadilan anak. Terus lanjut. Nah, ini ada ekdot ya, ada 3 loh, malah 3 loh ad hoc itu. 5 kan, 3. Kita punya jatah 3, kalah karier hanya 2 ya. HAM. Kalau jadi hakim ad hoc HAM ya, garuk-garuk nggak ada perkara. Kecuali kalau ada apa bentrok-bentrokan itu ya, antara apa aparat pemerintah dengan rakyat, kemudian di situ dikualifikasikan adanya pelanggaran HAM. Sebelum masuk ke sana sudah ramai dulu ya. Tapi kalau apa hubungan industrial ya, pengadilan ya apa hubungan industrial PHI itu banyak ya. Tipikor itu banyak itu. Tipikor banyak loh sebenarnya. Kepala-kepala desa yang dapat anggaran besar itu ya. Anggaran besar itu ya dari pemerintah ya membangun misalnya. Ini batanya ini 1000 bata ini. Yang 500 bata ditaruh di proyek, yang 500 masuk ke rumahnya. Nah, saya pernah diminta oleh Inspektur Bondowoso untuk bicara tentang itu. Hati-hati ya kepala desa, paniknya. Panik. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, beliau kabarkan, benar Pak, kalau ada proyek sak semen itu, sak semen 500, nanti yang 200 itu nggak ke proyeknya, tapi ke rumahnya. Jadi karena itu banyak kasus-kasus. Silakan Pak, lanjut. Nah, tindak pidana korupsi. Ya, Anda jangan berpikiran hanya melulu tindak pidana korupsi yang masuk ke kompetensi pengadilan tindak pidana korupsi. Ya. Ada yang namanya tindak pidana pencucian uang, yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Ya. Tindak pidana pencucian uang itu masuk ke sana. Ya. Kemudian tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Hati-hati, jadi harus dilihat undang-undangnya. Lanjut. Nah, ini tindak pencucian uang. Ya, tersendiri memang itu ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Ya, berwenang untuk mengadili. Jadi bukan ke pengadilan negeri, tapi di pengadilan tipikor. Terus. Jadi nanti membela klien jangan seenaknya ya, harus berpikir lalu dibela bahwa ini bukan wewenang ya, tetap. Dan kalau itu dituduh pencucian uang ya tetap bisa. Nah, ini ada istilah berbagai tindak pidana asal dalam kejahatan pencucian uang. Ya. Itu ada hasil tindak pidana adalah
harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika. Meskipun narkotika dan psikotropika itu diadili di pengadilan negeri, tapi kalau kemudian ada uang yang mengalir, ada pencucian uang. Karena apa? Asal dari kejahatan. Jadi ini ya hati-hati ya, menerima. Dari mana ini hasilnya? Kalau apa ada bidang perbankan misalnya, kejahatan harta kekayaan yang terkait dengan perbankan, pasar modal, asuransi, babean, itu asalnya itu, tapi bisa saja kemudian ditarik ke pencucian uang. Karena hasil kejahatan, karena ini sudah ada putusan kejahatan, dari hasil kejahatan itu baru kemudian diajukan tuntutan yang terkait dengan pencucian uang. Apalagi kelautan perikanan ya, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun ya. Lanjut, Ma. Nah, ini terorisme, organisasi teroris, teroris perseorangan, itu bisa kalau ada harta kekayaan yang diambil dari hasil kejahatan itu, kejahatan asal, tindak pidana asal. Ya, lanjut. Jadi masuk ke tipikor. Nah, ini hubungan industrial ya. Hubungan industrial itu terkait dengan perkara-perkara mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan PHK. Ya, PHK. Jadi apa itu perselisihan hak, apa itu perselisihan kepentingan, dan apa itu perselisihan pemutusan kerja, itu ada di dalam undang-undang. Terus, nah ini ada perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan. Ya, ini Anda sebagai lawyer nanti harus bisa menentukan, oh ini tidak masuk ke kriteria ini. Kalau tidak masuk ke kriteria ini berarti masuk ke pengadilan negeri. Gitu. Lanjut. Perikanan. Di bidang perikanan, ya, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Nah, ini soal ikan, ya. Ini juga di pengadilan umum ya, tapi tidak semua ya. Biasanya di pantai-pantai utara itu banyak ya, yang ada pengadilan negerinya dan ada pengadilan perikanannya. Ini terkait dengan pencurian ya, pencurian apa ikan ya di laut. Itu ada hakim ad hoc-nya ya, 2 itu ya, dan 1 hakim karier. Nah, kemudian soal penyidikan ya. Jadi penyidikan terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan itu hukum acara yang berlaku. Apa hukum acara ya? Hukum acara yang berlaku apa? Apa? KUHP ya. Kecuali ditentuan lain dalam Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 2004. Nah, penyidikannya itu bisa dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Ya, memang pegawai perikanan yang mempunyai lisensi sebagai penyidik, kemudian penyidik perwira angkatan laut, ya, tidak semua perwira angkatan laut bisa menyidik, tapi harus ada lisensi. Kemudian Polair, polisi negara Indonesia, ya Polair ya, polisi air gitu ya, itu ada penyidiknya. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai sipil perikanan itu bersifat koordinasi ya.
bersifat koordinasi. Jadi ada PP penyidik pegawai apa ya yang di pemerintahan apa? Bukan Satpol PP ya. PPNS ya. Penyidik pegawai negeri sipil ya yang ada di kementerian ini, Kementerian apa? Perikanan ya. Kemudian ada perwira TNI AL. Ya. Jadi kalau kan ada zona ekonomi eksklusif Indonesia, jadi di luar 200 mil itu angkatan laut kan. Jadi kalau ada pencurian ikan itu kalau di laut bebas gitu mungkin kalau tertangkap oleh kapal AL, kapal angkatan laut ya mungkin nanti koordinasi. Itu sebenarnya disidik loh ya, pencurian ikan ya di zona ekonomi eksklusif Indonesia itu. Ya kalau zamannya Bu Susi itu kan kapalnya dibakar, ditenggelamkan. Tapi sekarang zamannya menterinya Pak Prabowo ini dilelang nih kalau dilelang atau dijual gitu. Dijual. Jadi tidak ditenggelamkan. Ya kalau Bu Susi pikirannya ditenggelamkan, namun turun. Kalau ditenggelamkan katanya bisa jadi terumbu karang, ya, bisa menghasilkan tempat berlindungnya ekosistem. Tapi ada yang katakan itu malah rusak gitu. Ya itu urusannya sana lah. Yang penting kalau ada kasus ini ya didampingi lah. Oke. Nah, ini pengadilan agama. Ini dari nomor 7 tahun 89, kemudian nomor 3 tahun 2006, kemudian yang terakhir 50 tahun 2009, yang terakhir itu ada ekonomi syariah. Ya. Ekonomi syariah. Perbankan itu adalah bagian ekonomi. Ketika kita punya undang-undang perbankan syariah, dan di sana ada sengketa, maka masuk di pengadilan agama. Ya, kita kan ada BPR syariah, kan operasional perbankan itu ada yang konvensional dan ada berprinsip syariah. Di pengadilan ini ada tambahan ini, ekonomi syariah. Jadi kalau di situ di perbankan syariah itu ada nuansanya ekonomi syariah, kalau terjadi sengketa, ya masuk ke pengadilan agama. Perdata loh ini ya, bukan pidana kalau ada tindak pidana di perbankan syariah ya, bukan pengadilan agama ya, pengadilan negeri. Ya melalui sistem peradilan pidana. Ya. Nah, ini sengketa. Jadi Anda secara tata bahasa kalau perkara itu bisa perkara perdata, pidana, perdata. Kalau perkara perdata itu ya sengketa. Sengketa. Istilah sengketa itu sudah mengarah ke perdata. Terus, nah ini kalau syariah Aceh ini ya, itu saya nggak tahu di mana di sana, apakah karena di sana yang saya tahu ada konum, ya, konum itu semacam kitab undang-undang pidananya sana.
Tapi juga ada KUHP, ada jaksa dan ada apa yang menegakkan konum ini tadi. Ada apa hukuman cambuk ya. Di samping hukuman cambuk memang tetap di penjara. Sekali-sekali praktek di sana. Iya. Praktek di apa? Pengadilan Syariah Aceh kan. Loh, sekarang kan enak kan bisa apa ke seluruh Indonesia kan punya kalau punya lisensi sebagai advokat kan Indonesia kan. Dulu kalau zamannya dulu Pak Ari itu ada advokat, ada pengacara praktek. Kalau advokat itu mendapatkan dulu belum sekarang kan sudah diserahkan kepada asosiasi profesi kan. Dulu itu kalau advokat itu SK-nya dari Menteri Kehakiman. Bukan Menteri Hukum tapi Menteri Kehakiman. Kalau pengacara praktek itu dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Ya, kalau pengacara praktek itu wilayah kerjanya hanya provinsi. Tapi kalau advokat seluruh Indonesia. Dulu pegawai negeri, dosen yang melakukan pengadilan masyarakat itu bisa dibuatkan kartu praktek sebagai pengacara praktek plat merah. Jadi ada stempel merah. Artinya apa? Gratis kalau melakukan prodeo untuk melakukan praktek itu. Kemarin ada beberapa dosen pegawai negeri yang mengajukan uji material MK. Ternyata untuk dosen-dosen PNS diberi peluang untuk masuk ke Biro Bantuan Hukum perguruan tinggi dengan diberikan lisensi oleh organisasi advokat. Boleh berpraktek tapi tetap prodeo. Dengan beberapa syarat, ada syaratnya, banyak syaratnya itu. Dan tidak semua dosen, kalau nggak salah ada tiap bagian hanya satu dosen. Tiap bagian hanya satu dosen. Jadi kalau ada bagian perdata ya satu dosen, pidana satu dosen. Tapi jangan khawatir, bukan pesaing Anda. Karena gratis. Karena dia berada di. Karena apa? Memang seorang dosen kalau tidak berkecimpung dalam soal perkara ini kan nggak enak kan. Artinya harus tahu tidak hanya teori saja tapi juga praktik. Itu yang diajukan oleh beberapa dosen untuk menguji undang-undang advokat itu. Tapi nggak tahu saya gimana implementasinya. Itu baru aja diputuskan oleh MK bahwa boleh dosen tapi ya dosen pegawai negeri sipil dan itu masuk ke Biro Bantuan Hukumnya. Jadi tidak semua bagian, tapi hanya diwakili oleh satu dosen. Tuh. Lanjut, Mbak. Nah, kalau militer itu prajurit ya, atau yang disamakan dengan prajurit. Ya, ada koneksitas orang sipil bersama prajurit. Ya, terus pidana loh ya ini. Nah, ini ada susunannya, ada yang namanya pengadilan militer, Dilmil, pangkat kapten ke bawah itu di Dilmil.
Terus prajurit siswa mobilisan, ada orang yang diberi pangkat tituler. Siapa ini? Debuser. Dia kalau melakukan tindak pidana ini dia masuk ke militer, peradilan militer. Ya. Kalau dulu itu siapa? Sultan Hamengkubuwono IX itu ya. Itu tituler juga, dikasih pangkat oleh Presiden Insinyur Soekarno, dikasih pangkat jenderal. Ya, karena memang beliau adalah salah satu sultan yang tidak setuju ya, selalu menentang pemerintahan Hindia Belanda. Terus saja. Kemudian ada Dilmilti ya, pengadilan militer tinggi. Ya, ini kalau mayor ke atas ya. Terus Mbak. Nah, ini utama ya. Utama itu tingkat banding ya, tingkat banding. Terus Mbak, terus saja. Nah, militer pertempuran. Ini kalau sedang bertempur ya bisa saja ada prajurit yang melakukan tindak pidana di dalam pertempuran itu. Temannya yang lain menghadapi musuh, tembak-tembak, di sini yang di belakang ini, kalau ada temannya yang meninggal, arlojinya diambil di kok contoh kasarnya saya. Ketemu sama polisi militer, ya, yang lain sepaneng menghadapi musuh, yang di belakang ini enak-enak gini ya, mengambil arloji ini yang barangkali gitu ya, kan kejahatan ini, tindak pidana kan nyuri kan di medan pertempuran. Ada itu filmnya, ada itu. Enggak muncul Pak Ari, ada filmnya gitu. Film itu. Itu barangkali ya. Ini lanjut Mbak, lanjut. Ini koneksitas, artinya keterlibatan ada tentara dan sipil gitu ya. Itu masuk mana? Masuk peradilan militer atau masuk ke pengadilan sipil, pengadilan negeri. Itu tergantung ini. Titik berat yang dirugikan. Ya. Tapi kalau kita lihat misalnya ada korupsi-korupsi misalnya pengadaan helikopter gitu ya, yang sudah purnawirawan itu kemarin masuknya bukan karena kalau korupsi itu pasti ada pihak luar yang itu sipil kan. Ini ternyata ini dimasukkan ke peradilan militer. Padahal sudah purnawirawan. Tapi kan tindakannya kan pada waktu itu militer ya, belum pensiun. Jadi mungkin kepentingan yang dirugikan itu karena itu korupsinya adalah korupsi anggaran angkatan bersenjata ya, maka dia masukkan ke. Nah, biasanya yang koneksitas itu majelisnya itu bisa ada militer, tapi bisa diikuti oleh sipil ya, hakim karier ya, hakim karier. Terus, nah kalau tun itu sebenarnya sengketa ya, sengketa yang melibatkan warga negara dan tata usaha negara. Ya, organ administrasi, mesti organ administrasi. Seperti di pengadilan negeri ya. Tapi kita berhadapan dengan organ administrasi. Karena apa? Karena adanya keputusan tata usaha negara yang merugikan.
itu masuk ke sana, ke apa, peradilan tata usaha negara. Terus saja, Pak. Ya, terus saja ini. Nah, kalau pajak khusus terus saja, kita masih banyak. Ya, itu soal terus saja. Kita sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 1. Nah, ini ada kaitannya dengan di atas dulu, di atas. Tadi sudah saya sampaikan ke bawah, di bawah. Ini juga proses peradilan juga, bawah lagi. Nah, ini ada persaingan usaha. Persaingan usaha itu juga sengketanya perdata. Jadi persaingan antara dua pelaku usaha. Tapi harus kita ukur ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya, Anda bisa melihat apa saja itu perjanjian-perjanjian yang dilarang yang itu bisa mengarah ke monopoli. Ya, persaingan tidak sehat. Ini Anda juga nanti berkiprah di sini ya. Kalau ada pelaku usaha yang mengatakan pesaingnya itu melakukan unfair competition. Ya, kompetisi yang tidak sehat. Jadi ini ke Komisi Pengawasan Peradilan Persaingan KPPU ya. Ini kuasi peradilan semu ini ya. Masuk ke sana. Langsung. Ya. Ini putusannya ya, keputusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Terus saja lanjut. Nah, demikian juga konsumen, sengketa konsumen. Ini Anda juga bisa menangani ini. Sengketa konsumen itu adalah sengketa yang terjadi ketika yang digugat mesti pelaku usaha. Oleh siapa? Oleh konsumen. Karena apa? Pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, kemudian ada arbitrase. Ya, Anda tidak hanya berpraktek di litigasi, ya terkait dengan sengketa perdata, tapi juga bisa ke non-litigasi, utamanya ke badan arbitrase. Kapan Anda, ini tidak di pengadilan litigasi, tapi ini di arbitrase. Ini biasanya sengketa yang berkaitan dengan bisnis. Anda lihat perjanjiannya. Kalau Anda di pihak tergugatnya, tentu minta ada perjanjian dengan penggugatmu. Ada. Dilihat kalau di situ ada klausula arbitrase, baru berperkara di arbitrase. Ya, kalau perkara di arbitrase, kemudian ada yang kalah, kemudian diajukan ke pengadilan negeri, ada jurisprudensi, tidak boleh. Karena putusan arbitrase itu bersifat final and binding. Ya. Nggak boleh. Tapi kecuali, nanti dilihat kecualinya apa. Ada kecualinya. Bisa diajukan gugatan, tapi kecualinya harus melalui. Makanya dilihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Itu. Jika ada pemalsuan bukti. Ya. Ayo. Bawaslu. Ya. Ini nanti Anda jadi advokat sudah siap ini. Sengketa apa? Pemilu ya. Bawaslu itu ada. Itu berarti penyelesaikan itu kuasi peradilan. Peradilan semua memutus itu. Lanjut. Nah, ada fungsi yang terkait dengan kekuasaan, ada penyelidik dan penyidikan kepolisian, ada undang-undang kepolisian negara, ada undang-undang kejaksaan. Anda harus bisa tahu tipikor itu, loh saya kok berhadapan dengan kejaksaan, kok enggak KPK, loh kok saya berhadapan dengan KPK, kok tidak dengan kejaksaan. Nah itu. Nah ini KPK, PPATK. Wah ini sakti ini PPATK ini. Makanya para koruptor tidak mau model transfer. Karena PPATK ini yang menjadi apa ya saksinya kalau itu terjadi aliran dana yang mencurigakan. Jadi bisa apa? Tuh, ada ini PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil. Ini adalah terkait dengan penegakan perda. Penegakan perda. Itu PPNS. Nah, kalau kita bicara tentang berperda, itu sanksinya itu denda. Sanksinya denda. Ya ini Anda harus tahu ada PPNS. Nah, terus penuntutan ada kejaksaan, KPK, ya KPK juga ada jaksanya, terus pelaksana putusan juga kejaksaan. Nah, kurator itu terkait dengan apa? Kepailitan. Kalau mau jadi kurator ya juga harus cari lisensi lagi, biayanya enggak murah, mehong. Ya. Tapi banyak teman-teman itu yang apa? Yang lulus ya, yang ujian kompetensi sebagai kurator kepailitan. Tapi sekarang ini sudah banyak ya kurator itu. Kalau ada grupnya gitu kan, biasanya kan mana yang bagus gitu yang dilihat. Ini bagus di dalam menyelesaikan pemberesan ketika terjadi suatu kepailitan. Seperti Sritex, tahu Sritex? Sritex itu pabrik tekstil ya. Itu kuratornya ngomong ada beberapa hal-hal yang apa yang mencurigakan gitu loh. Ada permainan-permainan gitu. Ya bisa ngomong gitu. Terus Mbak, lanjut. Ini ada arbitre, ada mediator. Mediator itu di pengadilan negeri itu kan ada mediasi ya. Ada taraf mediasi dan dilakukan oleh mediator. Mediator itu ada dua di pengadilan. Mediator hakim, ada mediator di luar hakim. Yang dua-duanya harus mempunyai sertifikat sebagai mediator yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, saya pernah ikut di BNSP, ikut ujian apa? Kompeten ya, kompeten menjadi mediator. Disuruh daftar Pak ke pengadilan supaya masuk ke daftar. Jadi kalau ada apa klien-klien yang bisa.
Saya bilang nggak usah lah, yang penting saya ilmunya saja yang saya ambil. Karena nggak mungkin laku. Karena biasanya yang digunakan itu adalah mediator dari hakim. Karena apa? Karena nggak bayar. Disuruh, nggak usah lah, apain. Yang penting saya dari situ ada ikut materinya ada, ikut ujian, dan itu saya sampaikan ketika kuliah di mahasiswa. Itu aja. Jadi punya sertifikat. Sertifikatnya hanya berlaku 3 tahun ya. Mestinya tahun ini saya harus memperbarui. Ada advokat. Terus saja. Nah ini prinsip-prinsip ya. Sudah Mbak, nggak ada tanya jawab. Masih 4 menit. Terus saja, terus. Nah ini prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip itu ada semuanya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dari pasal 2 sampai dengan pasal 17. Langsung aja, Pak. Langsung aja. Jadi ini peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap putusan hakim itu harus ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, hati-hati ini. Kalau nggak ada itu berarti tidak mempunyai titel eksekutorial. Jadi tidak bisa dilaksanakan. Ada Pak itu? Ada itu. Yang nggak pakai itu tuh ada. Lalu dirubah. Gitu ya. Terus saja. Kemudian hakim itu menjaga kemandirian peradilan, terus saja. Ini hakim, sebentar. Jadi hakim atau hakim konstitusi itu tidak harus berpikiran legalistik. Semuanya lalu dikatakan demi kepastian hukum kita harus ke undang-undang. Tidak, tapi ada peran penggalian yang namanya hukum tidak tertulis. Yaitu, jadi ada kewajiban dari hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi memang tidak harus berpikiran secara legalistis, ya, tapi harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Prinsipnya itu. Terus bawah. Terus. Nah ini karena apa? Karena memang tidak boleh menolak. Pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil tidak ada hukumnya atau kurang jelas. Ya. Jadi hakim itu harus berpijak pada asas jus curia novit. Jadi dia tahu tentang hukum. Terus majelis ya harus majelis. Majelis. Ada yang enggak majelis? Ada yang ke atas, Pak. Kecuali undang-undang menentukan lain, ya. Ada enggak yang enggak majelis? Hah? Iya, yang tidak majelis hakimnya. Iya, apa? Oh ya, yang di bawah nilai perkaranya 200 juta. Ya, ada lagi pidana. Sidang pra, ya itu hanya 1 orang kan. Itu gitu. Jadi harus majelis, tapi Anda jangan lupa ya, kalau undang-undang menentukan lain nggak harus majelis. Majelis itu minimal 3 kan. 3. Ayo, bawah. Asas transparansi ya untuk umum ya. Terus ya kalau subjek ini
harus mengikuti asas praduga tidak bersalah. Ya. Kemudian ada tuntutan ganti rugi. Kalau ada salah tangkap, salah ditahan, salah dituntut itu, kekeliruan itu mestinya harus ada penuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Terus saja. Nah, di atas. Jadi ketika pemeriksaan sudah selesai, maka di sana ada sidang pemusyawaratan majelis. Ya. Ketika pemusyawaratan majelis itu ada kemungkinan suaranya 100%, tapi ada kemungkinan tidak 100%. Nah, ini yang kita sebut dengan dissenting opinion. Ya. Pendapat yang berbeda. Ya. Kalau di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu banyak itu dissenting opinion. Tapi kalau di pengadilan negeri itu tidak terlalu banyak, tapi ada. Ada beberapa anggota majelis yang berbeda pendapat. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi itu ada ya. Ada yang mengatakan dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu yang bersidang ada kemungkinan dia dissenting opinion. Di situ tentu saja dengan argumentasi ya, yang ada. Terus saja, ini struktural, panitera, terus jurusita. Nah, kalau kita bicara tentang penemuan hukum, itu memang ada kaitannya bahwa hakim itu tidak harus berpikiran secara legalistis. Artinya, kalau tidak ada hukumnya, kalau kurang jelas, ya nggak bisa ini diadili. Tidak begitu. Hakim wajib melakukan penemuan hukum. Ya, terus. Ya, penemuan hukum itu adalah dalam bahasa Belanda adalah rechtsvinding. Ya, kalau penemuan hukum itu kalau di civil law, ya, di civil law itu based on rules. Ya, jadi menelusuri peraturan perundang-undangan. Ya, tentu peraturan perundang-undangan itu adalah hukum tertulis. Ya. Ya, tadi pendekatannya adalah statute approach. Ya. Jadi mengidentifikasi normanya dulu ya. Kemudian ada konsep-konsep yang kita sebut dengan conceptual approach. Conceptual approach itu biasanya kalau kita contohkan pasal 1365 BW itu lahirnya itu melalui suatu putusan hakim, yaitu melalui jurisprudensi. Terus habis. Habis, Mbak. Habis ya. Habis, ya. Habis, akunya habis. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti dipandu oleh. Silakan. Selamat siang, Prof. Ya. Sebelumnya terima kasih atas materi yang telah dipaparkan sama Prof. Semoga itu menjadi materi kita ke depannya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan, tapi satu saja yang saya ingin pertanyakan. Semisalnya ini, Prof, contoh kasus ya. Ada dalam kasus tindak pidana anak ya, peradilan anak. Nah, pada saat anak itu ditahan, itu anak tersebut pada usia 17 tahun. Oke. Setelah ditahan atau akan disidangkan, umurnya sudah 18 tahun. Apakah anak tersebut itu diadili di peradilan umum atau di peradilan anak? Terima kasih, Prof. Jadi berangkatnya adalah
tindak pidana dilakukan berusia berapa. Jadi masih tetap dilakukan di peradilan anak, ya masih tetap di peradilan anak. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya mempertanyakan pertanyaan. Sebenarnya saya ingin mempertanyakan bagaimana kedudukan dari hukum adat, Prof, di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali hukum adat. Seperti itu. Kemudian, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang baik. Jadi ketika hakim menghadapi suatu kasus-kasus, memang ada kasus-kasus yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat hukum adat. Ya, ketika bersinggungan dengan kasus-kasus yang memang diperlukan dasar-dasar hukum dari hukum adat, maka hakim harus menggali bagaimana hukum adat untuk bisa diterapkan di dalam memutus perkara tadi. Jadi hakim tidak harus berpikiran bahwa semuanya harus berdasarkan hukum tertulis, hukumnya negara. Tapi kalau memang hukum adat itu memang diperlukan, maka harus digali. Dan memang hukum adat itu kan tidak tertulis kan. Dan itu sangat sulit untuk mengidentifikasi bahwa itu memang merupakan hukum dan layak untuk diterapkan. Dan memang di dalam berbicara tentang bagaimana menerapkan hukum, itu kita dihadapkan antinomi antara kepastian hukum, tuntutan kepastian hukum, dan tuntutan keadilan. Ya. Kalau semata-mata kepastian hukum, bolehlah hakim berpikiran itu, tapi bagaimana hakim itu bisa dengan menggunakan kepastian hukum itu bisa melakukan berdasarkan hati nuraninya, melakukan penafsiran. Ya, kalau memang dianggap bahwa hukum adat itu merupakan jalan untuk bisa mencapai suatu keadilan dalam perkara itu, ya harus menggunakan hukum adat. Ini memang kalau hukum adat itu lalu kemudian kalau terkait dengan hukum pidana yang kita kenal dengan asas nullum dilectum nulla puna sine pravia lege punade, ya kan? Asas legalitas kan itu bukan hukum tertulis. Bukan undang-undang. Tapi nampaknya itu di KUHP, tapi mungkin 1 tahun ke depan dengan KUHP yang baru barangkali, karena hukum bukan undang-undang yang dibuat, hukum sudah ada hukumnya, berarti hukum itu kan mencapai tidak hanya hukum tertulis saja, tapi juga hukum tidak tertulis. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke hati nurani hakim. Dan memang hakim harus berwawasan luas ya, harus menggali lah. Kalau memang ada hukum adat yang itu hukum tidak tertulis, ya. Sebenarnya hukum adat itu aslinya kan tidak tertulis. Baru tertulis ketika kemudian itu masuk ke pengadilan dan oleh hakim kemudian dimasukkan di dalam pertimbangan putusan, dan putusan itu menjadi tetap, dan menjadi tetap kemudian di tingkat Mahkamah Agung ya misalnya, kemudian menjadi jurisprudensi. Itu. Jadi
jalannya itu memang hukum adat itu untuk bisa digali ya, awalnya itu memang harus melalui jurisprudensi. Ada keberanian hakim. Ya. Ya. Misalnya salah satu contoh operasi kelamin itu ya, untuk menentukan bahwa terjadi perubahan gender gitu ya. Itu awal mulanya itu sulit itu. Kemudian diajukan permohonan ke pengadilan, maka kemudian disetujui ada perubahan gender ya, dari laki-laki menjadi perempuan, lalu kemudian diikuti oleh yang lain. Jadi memang jalannya harus ada pada hati nurani hakim. Untuk apa? Untuk mencapai suatu keadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sudah terjawab dengan jelas, Kak. Oke. Oke. Ya, silahkan. Oh, Nggak apa-apa, mungkin satu pertanyaan lagi. Bisa. Jadi kan ada hukum adat di Indonesia ini kan banyak sekali. ya. Kemudian ada beberapa hukum adat yang bertentangan dengan undang-undang, Prof, seperti potong jari di Papua Ya. dan lainnya seperti itu. Ada beberapa hukum adat yang tidak tertulis, Prof. Nah, yang ingin saya agak bingung atau agak kurang jelas itu bagaimana Indonesia atau sistem peradilan di Indonesia itu menyikapi hukum tersebut, Prof. Apakah perlu diadakan hakim ad hoc atau peradilan khusus dan lainnya seperti itu, Prof? Ya. Mungkin itu saja Ya. yang bisa saya tanyakan. Ya. Jadi keadilan itu kan keadilan universal. Jadi untuk mencapai keadilan universal boleh menggunakan hukum adat, tapi hukum adat itu dianggap misalnya tadi potong jari kan. Kalau itu harus diterapkan kan sesuatu yang ada pelanggaran lah di sini. Terlalu berat ya. Dan misalnya kalau kemudian potong jari karena dia melakukan pencurian misalnya, karena panjang tangan ya, suka mencuri gitu. Itu kalau ukurannya universal misalnya seluruh Indonesia, pasti orang mengatakan lah ini kan terlalu terlalu nggak baik ya, terlalu sadis lah ya untuk kemudian potong jari. Jadi memang harus disaring apakah ini sesuai nggak dengan Pancasila misalnya. Ada ukuran-ukuran. Hati nurani itu kan harus ada ukuran-ukuran. Secara filosofisnya itu kan ada di Pancasila. Memang kita tidak bisa begitu saja. Kan itu kan kedaerahan ya, lokal ya. Lokal gitu. Jadi kalau misalnya Carok misalnya, ya di Madura, ada yang Madura. Sekarang hari ini masih ada itu Carok. Carok itu kan membela kehormatan. Ya kalau menurut orang Madura, kalau itu sampai dihukum, ya itu nggak adil kan, karena memang itu sudah. Tapi kan tidak begitu. Ya harus dihukum. Meskipun secara adatnya itu memang kalau terjadi kehormatan seseorang itu diinjak-injak lalu kemudian carok harus dibayar dengan carok itu bahkan sampai meninggal. Jadi saya pikir harus ada pertimbangan yang lain ya. Jadi jangan dianggap bahwa kadang-kadang hukum adat itu harus diterapkan, tapi nanti dulu ya, itu bertentangan apa enggak dengan jiwa kepancasilaan kita. Itu saja. Terima kasih.
Baik, sesi pertanyaan telah selesai. Demikian pemaparan dari materi dari Prof. Ari. Terima kasih Prof. atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan juga Ya, saya juga terima kasih ya. Kalau ada hal yang berkenan, kami mohon maaf ya. Saya mohon maaf, dan kalau ada hal yang memang perlu dipertanyakan, bisa ya di luar forum ini. Dan saya di Fakultas Hukum UWKS ya, tidak kemana-mana ya. Kemana-mana kalau ada tugas saja. Jadi kalau hal-hal yang memang perlu dikonsultasikan, ya boleh kan. Sampai kalian nanti insya Allah lulus ujian profesi advokat ya. Karena saya juga sering ketemu senior-senior kalian yang sudah punya lisensi advokat yang biasanya ke saya untuk konsultasi, misalnya saja konsultasi yang terkait apakah saya harus menggugat kemana, gitu. Apakah surat gugatan ini sudah betul, gitu. Jadi tidak hanya saya diminta oleh orang-orang itu untuk menjadi ahli, tapi teman-teman yang sudah advokat ini, lulusan ini, kalau memang ada kesulitan pasti menemui saya untuk bisa konsultasi, bisa diskusi lah gitu, untuk memantapkan, misalnya bikin surat gugatan ini sudah benar apa enggak gitu. Terus kemudian bagaimana kalau menghadapi gugatan ini, bagaimana kalau saya harus jawab ya sebagai tergugatnya. Itu sering. Jadi monggo silahkan ya, saya membuka pintu luas untuk konsultasi mengenai hal ini. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. baik, terima kasih Prof. Untuk para peserta PKPA Angkatan 21 pada pemaparan materi yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia telah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kedepannya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi serta kerjasama para peserta. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi foto. Peserta diharap untuk maju ke depan. Coba di belakang. Oh gitu. Oh, biasanya gitu loh. Oh, biasa. Enggak, gini aja. Gini aja. Terima kasih.
Terima kasih semua.